Jika pembangunan IKN dibatalkan, tanpa adanya pembangunan IKN pun kita paham betul bahwa Kalimantan merupakan provinsi yang masih mengalami banyak ketimpangan begitu. Maka langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan ketimpangan ekonomi di Kalimantan tanpa IKN ini akan seperti apa? Berapa nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang? Enggak, bagaimana komentar Bapak tentang stigma, mohon maaf ya saya sebut, kasus MK? Mungkin Bapak tidak akan ingat saya, tapi sejak 7 tahun lalu saya akan selalu ingat Bapak. 7 tahun lalu pernah dibuat menangis oleh Mendikbudnya. Saya meminta tolong untuk di 2024 jangan membuat saya menangis 2 kali karena melihat Bapak kalah di pemilu. Apakah Bapak berani mereformasi total aparat penegak hukum, TNI dan Polri yang beberapa tahun terakhir semakin tidak dipercaya oleh publik? Terima kasih. Saya sempat scroll TikTok dan lihat salah satu calon wakil presiden ditanya sama mahasiswa S2 tentang isu lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan jawaban yang keluar adalah, ya udah jadi pengusaha aja. Teman saya, kapan itu, di mana, siapa? Saat ini ada guru SMP di NTT, Lukas Koko. Tinggal di perpustakaan, gaji tidak dibayar 10 tahun. Apakah nasib guru akan selalu seperti ini? Apakah cuma jadi gorengan janji-janji pilpres tiap tahun saja? Cek. Selamat sore Pak Anies. Sebelumnya saya mau bridging dulu kali ya Pak. Beberapa waktu lalu nih statement Bapak di media yang menyatakan bahwa pembangunan IKN ini hanya menimbulkan ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan sempat mengundang banyak perhatian publik begitu. Namanya siapa? Anindya. Siapa? Anindya. Anindya. Nah, jika Bapak menjadi presiden, saya ingin mengetahui rencana konkret Bapak dalam menyikapi persoalan IKN. Pertama, jika pembangunan IKN dilanjutkan, maka bagaimana langkah Bapak untuk menyelesaikan persoalan yang kata Bapak menimbulkan ketimpangan pembangunan baru? Lalu kedua, jika pembangunan IKN dibatalkan, tanpa adanya pembangunan IKN pun kita paham betul bahwa Kalimantan merupakan provinsi yang masih mengalami banyak ketimpangan begitu. Maka langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan ketimpangan ekonomi di Kalimantan tanpa IKN ini akan seperti apa? Oke. Terima kasih Anindya. Jadi bacaan atas masalahnya kita sepakat bahwa di Indonesia ada ketimpangan. Saya juga katakan tadi kan awal sama, Indonesia ada ketimpangan. Nah, kalau ada ketimpangan itu maka harus diselesaikan dari tempat yang timpangnya di bawah supaya mereka naik. Nah, yang timpang itu bukan satu lokasi. Yang timpang itu di Nusa Tenggara ada, di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena itu kita perlu melakukan pemerataan pembangunan. Tapi kalau kita, timpangan itu kita putuskan dengan membangun satu tempat, maka tempat-tempat yang timpang-timpang lain dapat apa? Dapat apa di tempat yang lain? Nggak dapat apa-apa. Yang dapat di mana? Ya cuma satu tempat itu aja. Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat, tapi kalau kita hanya bangun satu tempat yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami melihat kenapa penting. Nah, bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah yang penting diteruskan itu adalah pembangunan jalan tolnya, pembangunan rel kereta apinya, itu penunjang yang harus terus dibangun di Kalimantan supaya antar kota itu terjadi konektivitas. Kang, waktunya sudah 1 menit. Oke, itu jawab. Baik, jadi ada follow up, silakan. Baik, jadi kesimpulannya apakah akan dilanjutkan atau seperti apa? Saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke, tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang pada mereka kurang, mereka akan mendapatkan manfaat jauh lebih besar. Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan uang begitu besar di satu tempat,
maka ada tempat-tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan yang tidak dapat. Ya, Terima kasih Pak sebelumnya. makasih. Oke. Cek. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak Anies, saya Alif dari Bandung asli. Ya, saya boleh punya beberapa pertanyaan Pak? Gak apa-apa, asal 1 menit. 1 menit, oke. Udah kelihatan di situ. Yang pertama, tadi sudah disampaikan tentang IKN. Pak, saya mau gamblangnya. IKN, Ibu Kota Indonesia, Jakarta atau Kalimantan? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang? Nilai penegakan hukum di Indonesia periode sekarang. Yang ketiga, bagaimana komentar Bapak tentang stigma, mohon maaf ya saya sebut, kasus MK. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Terima kasih. Belum 1 menit. Terima kasih Kang Alif. Banyak juga pertanyaannya Kang. Masih ada lagi Om. Oh jangan, 1 menit. Ini, kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nah, nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua. Oke, kaji ulang. Yang kedua, yang soal penegakan hukum. Ini problem. Ketika penegakan hukum dikuantifikasi. Begitu Anda mengkuantifikasi sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi, itu adalah jebakan politik. Dan ada yang terjebak dalam politik itu. Oke? Nah, saya tidak mau menjadi yang terjebak dalam jebakan itu, gitu kan? Jadi saya nggak jawab itu, karena itu kualitatif. Oke? Makasih ya, yang kedua. Sambil nanti belajar metodologi nanti ya. Ampun. Gini, yang ketiga soal MK. Menurut saya udah jelas. Jelasnya di mana? Namanya MK. Apa MK itu? Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak perlu menyampaikan pandangan. MK sudah mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik. Berat sampai harus diberhentikan. Udah jelas. Karena itu jangan tempat lain meniru peristiwa itu. Jangan itu dijadikan contoh ya. Oke. Jangan. Karena kalau itu belum dihukum, belum diproses, nah kita boleh kasih penilaian. Sekarang sudah diproses, sudah jelas tuh. Buktinya ada ini, dan ketika kita mengatakan itu terjadi pelanggaran, itu melanggar kode etik, itu bukan tuduhan. Itu kesimpulan mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Konstitusi. Oke. Betul nggak? Dan ini menurut saya ini pertanyaan ini penting sekali. Kenapa? Seluruh Indonesia sekarang mengalami masalah. Banyak tempat yang mengeluhkan. Saya terima keluhan. Pak, ini pengangkatan guru, ada yang diangkat karena saudaranya kepala sekolah. Betul nggak? Diangkat karena saudaranya kepala dinas. Diangkat karena punya orang dalam. Terus gimana kita mau menegakkan kalau di MK terjadi peristiwa seperti ini? Betul tidak? Jadi menurut saya ini udah disampaikan MK, kita melihat jangan sampai terulang lebih jauh ya. Cip, makasih. Izin follow up? Oh ya, boleh. Ya. Ayo, Baik. jangan lama-lama Kang. Iya aman. Yang pertama tadi terkait dengan IKN. Preferensi Pak Anies pribadi hari ini, Jakarta atau Nusantara? Masih yang pertama. Yang kedua, tadi langsung ke MK. Ketika MK saja seperti itu, Ketua KPK saja begitu, lalu kepada siapa lagi kami bisa percaya sebagai rakyat? Oke, jadi gini, Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain. Anggaran yang kita miliki itu terbatas. Ruang fiskal untuk pembangunan itu terbatas. Lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting. Kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada pada saat ini membangun bangunan untuk ibu kota baru. Masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen itu dikerjakan. Bahwa pada waktunya nanti
dipandang kita sudah punya kekuatan fiskal dan itu dianggap sebagai sesuatu yang prioritas. Prioritas dianggapnya oleh siapa? Bukan oleh saya, tapi oleh tim pakar, orang-orang yang pakar. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan proses yang objektif, transparan. Ketika mereka menyimpulkan bahwa objektif, transparan, kita lakukan alokasi anggaran ke sana, kita kerjakan. Tapi yang urgen hari ini masih jauh lebih banyak lagi. Oke. Lalu yang terakhir tadi soal, Singkat aja Kang. ini yang tidak apa diharapkan ya, ada kejadian MK. Titipkan harapan itu pada perubahan. Insya Allah kita lakukan perubahan di sana. Tegas kan? Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, yuk, makasih. Saya doakan menang Pak. Amin. Jadi presiden Pak. Amin, amin. Ini mentang-mentang udah masak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mungkin Kang Rizal karena waktunya singkat, jadi mungkin saya berjanji tidak akan ada follow up question Pak Anies. Tapi izinkan di 1 menit pertama saya tidak bertanya tapi menyampaikan sesuatu. Di kota yang sangat saya cintai ini, saya mau menyampaikan kepada Pak Anies bahwa mungkin Bapak tidak akan ingat saya. Tapi sejak 7 tahun lalu saya akan selalu ingat Bapak, karena izin memperkenalkan diri Pak, saya Sarah Ardiwinata, Ketua OSIS SMA 8 Bandung, yang 7 tahun lalu pernah dibuat penangis oleh Mendikbudnya, karena digagalkan untuk menjalankan ospek yang sudah dia konsep sedemikian rupa, dan itu saya Pak. Dan saya mau menyampaikan di hadapan Bapak, kalau di 2016 Bapak pernah membuat saya menangis karena kebijakan Bapak, saya meminta tolong untuk di 2024 jangan membuat saya menangis 2 kali karena melihat Bapak kalah di pemilu. Nah, jadi izin Akang Teteh, Bapak Ibu izin. Saya masih deg-degan ini. Silakan pertanyaannya Teh Sarah. Siap, makasih Kang Rizal. Bagian terakhirnya speechless saya. Mau jawab apa lagi gitu ya. Izin, masih deg-degan. Ya. Ya, baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan Pak, karena saya udah janji gak ada follow up question, saya langsung bertanya 2 pertanyaan. Mewakili kaum muda yang ada di kota Bandung ini, saya ingin bertanya Pak, mungkin anak muda identik dengan mereka yang jogetnya paling asik, atau mereka yang selalu nanyanya ringan-ringan, lucu-lucu. Padahal yang ingin saya tegaskan mungkin sekali lagi di kota Bandung, di hadapan Akang Teteh, di hadapan Bapak yang saya sangat hormati, bahwa anak muda bukan tentang mereka yang hanya joget-joget saja. Jadi yang ingin saya sedikit tanyakan, mungkin terlalu banyak yang sudah bertanya tentang apa dan bagaimana terkait dengan problematika yang ada di negara ini. Bolehkah saya di kesempatan yang luar biasa ini bertanya sekali lagi, dan Bapak tegaskan sekali lagi di kota Bandung ini, mengapa Pak? Mengapa Presiden Republik Indonesia? Dari semua pilihan hidup yang bisa Bapak pilih dan lanjutkan, mengapa Presiden Indonesia? Dan yang kedua, saya tidak akan bertanya isu spesifik Pak Anies, tapi saya ingin di masa kampanye ini yang memang pasar dan lapangannya adalah menawarkan gagasan, ide yang konteksnya adalah baru akan terlaksana ketika memang Bapak sudah menang. Tapi di masa kampanye ini izinkan Pak untuk disampaikan di kota Bandung ini, bagaimana Bapak yang selalu dicap sebagai pemimpin yang tata kata bukan tata kota, menegaskan bahwa gagasan-gagasan Bapak yang luar biasa ini, ide-ide yang amat luar biasa ini bersifat implementatif dan memang rasional. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Sarah. Ya. Silakan Kang Anies. Gini, Sarah makasih. Pertama tentang mengapa memilih presiden dari segitu banyak opsi. Begini Sarah, kalau saya menyiapkan, maka saya akan mencari dana, saya akan mencari partai, lalu saya akan mencoba bagaimana caranya menjadi calon presiden. Saya ini sedang bertugas di Jakarta, menjadi gubernur. Kemudian saya dipanggil untuk menjadi calon presiden. Yang mengundang adalah Partai Nasdem yang tidak mendukung saya dalam pilkada 2016-2017. Justru yang mengundang. Jadi saya ini diundang. Nah saya selalu katakan, saya kalau ada panggilan tugas untuk mengurusi bangsa ini, saya akan bilang ya, saya siap. Seperti ketika Sarah dapat panggilan tugas jadi ketua OSIS. Oke, saya siap, saya kerjakan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang terhormat
Dan kami ingin menjaga agar tugas di dunia politik itu adalah tugas yang dijaga kehormatannya. Dan saya pilih untuk menerima panggilan itu, dan sekarang saya menjadi calon presiden. Bukan saya mendaftar, tapi saya dapat panggilan untuk menjadi calon presiden. Dari partai politik sekarang Nasdem, PKS, dan PKB. Gitu ceritanya. Nah, yang kedua, Anda tahu Jakarta International Stadium? Nah, bisakah hanya dibangun dengan kata-kata? Tidak. Oke. Anda tahu semua 250 km trotoar di Jakarta. Bisa dibangun kata-kata? Tidak. Tahukah Anda sekarang di Jakarta dimanapun lokasi Anda berdiri 900 meter Anda akan dapat taman di Jakarta. Dan di Jakarta kita membangun sekolah net zero school. Pertama di Indonesia kita bangun di Jakarta. Semua sekolah baru di Jakarta net zero school. Nggak bisa kata-kata. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah ya alhamdulillah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan taufik, memberikan petunjuk sehingga saya bisa mengkomunikasikan gagasan. Allah yang berikan itu semua. Itu bukan buatan saya. Saya diberikan hidayahnya, diberikan taufiknya, diberikan rahmatnya sehingga bisa berkomunikasi. Tapi juga alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bisa bergerak bersama teman-teman di dalam mengeksekusi. Karena itu kami selalu sampaikan 3 hal. Gagasan, narasi, karya. Ujungnya karya. Dan kalau mau lihat kepemimpinan ke depan di masa kampanye, saya usul nih, betul sekali katakan Sarah. Sarah tadi mengatakan, semua mengatakan tentang besok, padahal yang dikatakan tentang besok itu baru bisa diketahui kalau terpilih, bukan? Betul. Karena itu dalam memilih jangan hanya lihat visi misi, lihatlah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kepemimpinannya. Ini mendadak pemimpin atau udah dari dulu pemimpin? Ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin? Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya? Betul tidak? Lihat rekam karyanya, rekam pikirannya, rekam prestasinya. Karena masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Oke. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain. Oh dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang membuat kita semua terpesona mau ngapain. Oh dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang membuat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak bisa. Terima kasih, Teh Sarah. Oke. Simbol perlawanan katanya. Cek. Oke. 1 menit, Kang. Siap. Haikal Pak, saya Ketua BEM 4. Pernah ke Jatinangor kan Pak? Nah. Oke, menarik Pak. Saya tadi sudah disinggung terkait penggusuran, sudah disinggung berbagai permasalahan. Saya mau menanyakan komitmen Bapak sebenarnya di sini. Saya mau mendesak. Rasanya mungkin banyak di sini, ya Bapak juga pernah terlahir aktivis dan pernah digerebek katanya kan di Jatinangor. Rasanya beribu kali Pak rakyat hari ini menyuarakan hak-haknya, seringkali mendapatkan kecaman dan represi. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, tapi di berbagai kota. Baik itu mahasiswa, rakyat, dan petani, nelayan, dan lain sebagainya. Saya mau mendesak komitmen Bapak. Apakah nanti Bapak berani mereformasi total aparat penegak hukum, TNI dan Polri, yang beberapa tahun terakhir semakin tidak dipercaya oleh publik? Terima kasih. Silakan, Kang Anies. Ya, dan itu memang harus dilakukan reformasi. Jadi harus dikerjakan dan dikerjakannya dengan menggunakan objektivitas. Kenapa harus objektivitas? Karena dengan objektivitas semua pihak akan menerima agenda reformasi. Tapi kalau reformasi itu dengan subjektivitas maka akan memunculkan resistensi. Oke? Dan kita menemukan di lapangan bagaimana masyarakat menemui tindakan-tindakan yang represif, salah satunya karena metode yang tidak pernah diupdate. Jadi ya, itu akan dikerjakan dan pendekatannya objektif. Oke. Siap. Follow up question, Pak. Pendekatan dengan objektif. Pertanyaan saya, apakah Bapak berani menjamin tidak akan ada represivitas aparat kepada seluruh rakyat, baik itu petani, nelayan, pedagang, ataupun mahasiswa dan rakyat yang menuntut hak-haknya? Apakah Bapak berani menjamin? Begini, sama seperti
apakah saya bisa menjamin anak saya mentaati aturan? Saya tidak bisa menjamin, tapi saya jamin bila anak saya melanggar, maka saya akan tindak dia. Saya tidak akan biarkan. Oke? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Selamat berkontestasi. Oke, terima kasih. Yang nanya yang ditanya gitu. Oke, salam dulu. Namanya siapa? Hafiz. Hafiz. Ya, sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Hafiz. Sekarang saya pengangguran. Baru wisuda 1 bulan lalu dari salah satu sekolah bisnis manajemen. Sebenarnya pertanyaan ini saya mau bertanya ke salah satu anggota timnas Bapak yang saya lihat. Tadi ada Mas Leon di sini. Beliau juga idola saya waktu di kampus. Jadi boleh Pak? Boleh. Oke. Oh, tanyanya sama Pak Leon. Ya, sama Mas Leon. Boleh, Pak Leon, boleh sini Pak Leon. Nah. Oke. Yuk, saya temenin Pak Leon, kita berdiri Boleh. sama-sama Pak Leon. Silakan Pak Mas Leon. Jadi gini Mas Leon, beberapa waktu lalu saya sempat scroll TikTok dan lihat salah satu calon wakil presiden ditanya sama mahasiswa S2 tentang isu lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan jawaban yang keluar adalah, ya udah jadi pengusaha aja. Nah, sebenarnya kan banyak teman-teman saya karena Kapan kebetulan itu, saya, di mana, siapa? Loh, masa nggak berani? ada Mas. Yaudah. Ya, inilah sebabnya ngapa Indonesia harus punya kebebasan berbicara. Betul nggak? Oke. Nah, Ya, udah. kebetulan saya juga mahasiswa jurusan bisnis dulu. Jadi mau minta pendapat ke Mas Leon sebagai pengusaha juga. Bagaimana tanggapan Mas Leon terkait dengan isu pemuda yang kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Oke, sebelum dijawab, bagi yang belum kenal, mayoritas sudah kenal pasti. Pasti Anda tahu Tokopedia, bukan? Nah, beliau ini adalah co-foundernya Tokopedia. Jadi, sebetulnya he is the brain belakangnya Tokopedia itu. Yuk, Pak Leon silakan. Jadi desak Pak Leon nih ya. Waduh, Jadi terima kasih. didesak. Ini Silakan. kayaknya mentang-mentang namanya timnas Pak Anies. Ini umpan terobosannya. Oke, terima kasih ya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Anies. Nama saya Leon, saya co-founder Tokopedia dan saya cukup surprise. Terima kasih Pak diberi kesempatan. Ternyata saya langsung diminta oleh Pak Anies sih untuk menjadi co-kapten. Jadi terima kasih. Menjawab, wah ini pertanyaannya nyerempet-nyerempet nih ya. Jadi begini, menurut saya Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah tahu bahwa secara DNA kita itu memang berbeda-beda gitu. Pengalaman saya pribadi, kita terlalu banyak memberikan kesempatan, perhatian ya, memberikan fokus juga itu kepada orang-orang yang punya mindset bisnis, mindset pengusaha gitu. Kalau kita lihat, begitu dengar kata-kata pengusaha, itu kesannya level mereka tuh di atas kita. Seberapa kecil pun usahanya dia, pokoknya kalau dia pengusaha, wah levelnya di atas gitu. Nah itu menurut saya satu hal yang harus kita rubah. Makanya Pak Anies dan Pak Muhaimin membawa agenda perubahan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang talentanya itu bukan berusaha, bukan pedagang, bukan pengusaha gitu. Kita tahu kita ada pekerja kreatif, ya kan? Terus kita ada buruh juga. Kita tadi pagi ke Pangalengan ketemu dengan petani, kita juga memberikan perhatian yang sama gitu. Nah, semangat Bhinneka Tunggal Ika itu harus ada dan mereka itu harus mendapatkan perhatian yang sama juga. Bahkan tadi kita dialog, ada satu keluhan bahwa mau mendapatkan financing saja, ternyata ada kejadian bahwa sektor pertanian itu tidak diprioritaskan. Itu keluhan yang kami dengar. Nah itu menurut saya tidak baik. Nah kita tahu bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika kan. Kita harus menghargai itu. Ada orang yang memang forte-nya itu pekerja profesional. Why not gitu? Misalnya kita lihat, kita memuja, mengidolakan orang-orang seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates yang adalah founders.
tapi kita juga mengidolakan orang-orang seperti Satya Nadella. Dia itu bukan founders, dia itu profesional, dia kerja di Microsoft sudah lama, tapi kemudian dia menjadi pemimpin dan kita mengidolakan dan kita belajar dari dia gitu. Ada juga orang-orang seperti Tim Cook gitu. Nah, saya rasa ini yang harus kita utamakan. Kemudian yang terakhir ya, kita harus tetap mengusung semangat meritokrasi. Ya, kita tidak bisa itu semua berjalan dengan instan, itu nggak bisa. Kemudian kita juga tahu tidak semua orang punya privilege untuk langsung menjadi pengusaha. Kita tahu juga tidak semua orang punya privilege dan tidak semua orang yang minim pengalaman mendadak kita minta dia untuk menjadi pengusaha itu tidak bisa. Oke. Cukup ya Mas. Semoga menjawab, tetap semangat, tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Leon. Yang mendadak didesak nih gara-gara Kang Hafiz. Cukup Kang Hafiz? Cukup. Siap, terima kasih Kang Hafiz. Kang Hafiz jangan bilang nganggur, lagi masa tunggu. Iya. Nganggurnya sambil usaha juga. Ya, harus syukur Oke. lah, gitu. Thank you Kang Hafiz. Nanti kalau diwawancara, ditanyain pengalaman. Sering nggak ditanyain gitu kalau ditanyain pengalaman? Sering banget. Terus jawabnya gimana tuh? Kan anak muda nggak punya pengalaman. Tergantung anak muda yang mana dulu. Nggak gini aja bilangnya. Oke. Bapak, memang saya baru lulus. Kalau Bapak cari yang berpengalaman silahkan orang tua. Kalau cari orang muda saya beri masa depan. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Kang Hafiz. Oke, saya punya slot satu pertanyaan lagi. Halo Wanis, saya Husen. Saya seorang mantan PNS yang mundurkan diri karena melaporkan pungli di Pangandaran. Pungli di Pangandaran. Tapi konsen saya udah bukan di pungli lagi, konsen saya sudah di pendidikan. Per hari ini anak sekolah kita, anak-anak murid saya dikabarkan IQ-nya di angka 78,49, itu by data. Kurikulum Merdeka ini mencoba merubah sistem pendidikan di Indonesia. Pertanyaan saya pertama, ini perubahan atau konsistensi seorang menteri saja? Kurikulum Merdeka. Faktanya di Indonesia anak-anak sekolahnya tuh rata-rata punya IQ 78,49 by Kompas itu datanya. Oke, itu satu. Yang kedua, di Jepang itu saat Hiroshima Nagasaki yang dicari oleh Kaisar Hirohito itu adalah guru. Sedangkan di Indonesia saat ini ada guru SMP di NTT, Lukas Koko. Tinggal di perpustakaan, gaji tidak dibayar 10 tahun. Apakah nasib guru akan selalu seperti ini? Apakah cuman jadi gorengan janji-janji pilpres tiap tahun saja? Sampai kapan? Saya di sini berjuang untuk teman-teman saya guru-guru honorer. Untuk teman-teman saya yang baru lulus di universitas pendidikannya masing-masing. Tidak mau lagi saya melihat ada guru yang digaji 250.000 dipotong sama TU-nya. 50.000 digaji 750.000. Sedangkan semua permasalahan di dunia pendidikan terarahnya kepada kita, bukan kepada atasan kita. Oke. Terima kasih, Kang. Silakan, Kang Anies. Ya, ini saya beri contoh saja ya. Karena kalau saya jawab akan kan besok tuh. Oke, saya bertugas di Jakarta. Tugas Jakarta itu adalah mengurus guru di bidang pendidikan umum. Oke, dan guru di pendidikan umum alhamdulillah gajinya sudah bagus di Jakarta. Tapi guru pendidikan agama tidak. Dan mereka bukan tanggung jawab saya. Mereka ada tanggung jawabnya Kementerian Agama. Saya diamkan? Tidak. Kami berikan hibah supaya guru-guru pendidikan agama di Jakarta memiliki pendapatan yang setara dengan guru-guru yang pendidikan umum. Jadi kalau saya sekarang berbicara tentang pengangkatan guru honorer secara bertahap, maka saya bukan bicara akan, kami sudah kerjakan di Jakarta, ketika ada ketimpangan, maka kami bereskan ketimpangan itu. Jadi itu buat dasarnya ke depan ya. Kemudian yang kedua, soal saya terus terang tidak percaya dengan angka 78 IQ itu. Oke, dan menurut saya itu harus dipertanyakan ulang secara mendasar. Anda lihat angka skor simpanse, menurut saya ini adalah pemangkas percaya diri bangsa. Itu menghancurkan percaya diri kita dengan mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Itu menurut saya tidak boleh kita ulang-ulang. Menurut saya dicek lagi,
Masa IQ simpanse lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia? Yang bener aja. Coba Anda cek IQ simpanse, itu sampai 90-an. Dan kita bangsa Indonesia, janganlah kita sering-sering memangkas percaya diri kita. Dan saya paling merasa tidak setuju kalau kita itu secara sistemik justru mangkas percaya diri. Dan menurut saya soal IQ ini adalah salah satu hal yang kita harus cek ulang, kita harus benar-benar review ulang. Sambil kita bilang, potensi kita ini besar sekali. Kesempatan aja yang kita mungkin belum tentu dapat. Nah soal kurikulum, saya sependapat dengan banyak pihak yang melihat bahwa ya kuncinya pendidikan itu satu, kepala sekolah, pemimpin. Kemudian yang kedua adalah pendidik. Itu kuncinya. Siapa pendidik itu? Satu, orang tua. Dua, guru. Dan itu yang harus kita jadikan fokus. Baik, terima kasih Kang. Sudah waktunya cukup karena tadi sudah cukup lama juga. Oke. Jadi tidak ada follow up. Terima kasih Kang. Terima kasih. Ya. Sudah cukup Kang Ani.